Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Riyadhus Shalihin, yaitu pembahasan bab yang ketiga, yaitu bab sabri, bab as-sabr, yaitu bab yang menjelaskan tentang sabar. As-sabru atau sabar dalam bahasa atau dari sisi bahasa diartikan al-habsu, yaitu menahan diri. Secara istilah para ulama mengatakan habsun nafs anis tasakhut, yaitu menahan diri dari marah atau kecewa bima qaddarallahu alaihi, terhadap yang ditakdirkan oleh Allah SWT, dan juga menahan diri ketika melaksanakan perintah Allah SWT, juga menahan diri dari larangan Allah SWT. Maka as-sabr itu, sabar itu dibagi oleh para ulama menjadi 3 macam. Itu sabar dalam menerima takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kepada kita. Kemudian sabar dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang. Dari 3 macam sabar ini dikatakan oleh para ulama, maka sabar yang paling tertinggi adalah sabar dalam apa? Yang paling tertinggi adalah dalam melaksanakan perintah. Dalam kita melaksanakan perintah Allah SWT perlu sabar atau tidak? Misal kita sholat, puasa, kemudian kita bersedekah, haji, atau kita berzikir, ke masjid, itu butuh sabar atau tidak? Atau ya hadis ke majelis ilmu, mendengarkan pengajian atau membaca buku atau kitab atau belajar, butuh sabar atau tidak? Ya butuh. Dan bisa jadi itu yang lebih kuat atau yang lebih besar godaannya. Maka dalam melaksanakan perintah Allah butuh sabar. Sholat misalnya butuh sabar. Kita bangun pagi misalnya, sholat subuh, butuh sabar. Kita belajar, butuh sabar. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, juga butuh sabar. Apa yang dilarang oleh Allah SWT biasanya hawa nafsu menyukainya, dan juga godaan syaitan mengarah ke sana. Maka ini juga butuh kesabaran. Godaan yang sangat kuat, hawa nafsu kita juga menyuruh, maka
Kalau seorang tidak mampu menahan dirinya, dia jatuh pada perbuatan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir. Dan tentunya itu adalah tingkatan paling rendah dari sabar. Karena seorang tentunya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, mau tak mau dia menerima. Ditakdirkan sakit misalnya hari ini, dia mau tak mau harus menerima. Ditakdirkan kekurangan harta, atau ditakdirkan punya masalah dan sebagainya, dia mau tak mau menerima. Karena itu takdir, karena nggak mungkin keluar dari takdir. Ya, manusia nggak mungkin keluar dari takdir. Maka sabar dalam menerima takdir itu ya batas minimal ya. Seorang muslim mesti dia sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepadanya. Dia menerima itu dan tidak kecewa ataupun tidak suudzon kepada Allah SWT. Itu sabar. Maka 3 macam sabar ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan 3 macam ini ya semuanya kita menjalaninya. Semua kita pasti menjalaninya. Dalam ketaatan kepada Allah kita beribadah, ya itu sabar. Meninggalkan larangan Allah, kita juga di hadapan kita ada godaan dan sebagainya. Takdir Allah itulah kehidupan kita adalah penuh takdir. Kita berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Dan takdir itu sudah dituliskan oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditakdirkan semua, sudah ditulis sampai hari kiamat. Maka kita hanya menjalani apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, as-sabru, ya, sabar. Dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat, dan tentunya banyak ayat yang menyuruh atau menyebutkan keutamaan sabar. Di antaranya surah Al-Imran ayat yang ke-200 atau ayat terakhir. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, maka sabarlah. Maka ini perintah. Ya, perintah untuk sabar. Dan juga mengajak orang untuk sabar. Maka ini perintah Allah SWT kepada kita. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah SWT, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit saja dari rasa takut, lapar, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ini Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang takdir Allah SWT. Biasanya Allah SWT mentakdirkan ada orang yang kekurangan harta, kekurangan jiwa, ada yang meninggal, ada yang takut. Maka Allah SWT katakan, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Artinya apa? Kita disuruh sabar. Dan bergembiralah bagi orang yang sabar itu. Maka ini perintah dari Allah SWT secara tidak langsung agar kita bersabar ya, terhadap segala macam kekurangan, lapar, dan sebagainya. Yang mana itu adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu dipenuhi dengan itu. Hari ini kita kenyang, besok lapar. Hari ini kita mampu, besok kita kurang. Dan begitu seterusnya. Itulah dunia. Tidak ada orang yang hidupnya datar saja.
mulus saja hidupnya tidak ada. Pasti turun naik istilahnya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kekurangan, kadang berlebih. Itulah kehidupan dunia. Itu dunia. Jadi tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita ratapi, tidak perlu kita bersusah-susah. Karena itulah takdir, itulah kehidupan dunia. Di dunia itu seperti itu. Dunia itu darul ibtila, tempat Allah menguji kita. Jadi kita diuji dengan kekurangan, diuji juga dengan kelebihan. Diuji dengan sehat, diuji dengan sakit. Itu ujian semua. Itulah dunia. Gak ada yang enak selalu, gak ada. Tertawa terus gak ada. Itu dunia. Seperti itulah dunia. Maka kita menjalani kehidupan dunia ini dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti akan disebutkan. Kalau kita lagi sakit, kita sabar. Kalau kita sehat, bersyukur. Udah seperti itu. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah SWT akan berikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Maka pahala orang yang sabar itu tidak disebutkan oleh Allah. Pahalanya tanpa batas, pahala yang sangat banyak. Ini adalah salah satu karunia Allah SWT kepada orang yang sabar ya, menghadapi kehidupan dunia ini. Allah berikan kepada dia pahala ganjaran tanpa hisab. Kemudian juga Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang 153, ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allah SWT mengatakan, minta tolonglah kepada Allah SWT dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar. Maka kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, dalam kehidupan dunia ini kita butuh pertolongan, maka minta tolong kepada Allah dengan sabar. Artinya kita bersabar dan dengan salat. Nabi SAW kata Aisyah, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun waja ila shalah. Karena Nabi SAW mendapatkan kesulitan, maka beliau salat. Kalau menghadapi masalah, maka Nabi itu salat. Minta petunjuk kepada Allah, minta solusi dari Allah SWT. Maka ini yang diajarkan. Maka ini ista'inu bis-sabri was-salah. Dia minta tolong dengan sabar dan juga salat. Maksudnya seorang bisa menghadapi dunia ini dengan dia bersabar dan salat, yaitu meminta dan berdoa kepada Allah SWT. Salat di sini juga termasuk dalamnya adalah doa, minta pertolongan kepada Allah SWT dan petunjuk. Innallaha ma'as sabirin. Allah SWT bersama orang-orang yang sabar. Apa maksud ma'as sabirin? Bersama orang yang sabar maksudnya apa? Kebersamaan di sini maksudnya ma'iyah an-nusrah, yaitu Allah SWT senantiasa menolong orang-orang yang sabar. Itu maksudnya. Allah SWT tidak mungkin membiarkan hamba-hambanya. Allah akan menolong, selalu senantiasa bersama orang-orang yang sabar, akan menolong, membantu orang-orang yang sabar. Dalam surah Muhammad Allah SWT katakan dalam surah Muhammad ayat 31, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian supaya kami tahu siapakah orang yang berjihad, berjuang benar-benar di antara kalian dan orang yang sabar. Ya, Allah akan menguji sehingga Allah tahu siapa orang yang benar-benar dia berjuang dan orang-orang yang
sabar. Berjuang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh perjuangan. Berjuang dalam menegakkan agama ini butuh perjuangan. Allah akan uji itu. Kita sebagai mengaku sebagai seorang muslim akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan keimanan, ya mengaku saja itu gampang. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka manusia menyangka mengira ketika mereka mengatakan kami sudah beriman, sudah kami biarkan saja. Kata Allah, tidak kami uji, tidak kami fitnah, tidak kami uji. Sungguh kami telah memfitnah, menguji orang sebelum mereka, supaya kami tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta. Maka kita diuji oleh Allah SWT. Ujian, berbagai macam ujian. Maka itulah kehidupan dunia, penuh ujian. Maka hendaknya kita bersabar menghadapi segala macam bentuk ujian. Ada orang yang diuji dengan tadi disebutkan kekurangan, kelebihan. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatannya, ada yang diuji dengan anaknya, orang tuanya, saudaranya, tetangganya, istrinya. Semuanya ujian. Istri ujian bagi suami, suami ujian bagi istri, anak ujian bagi seorang bapak, bapak itu ujian bagi seorang anaknya. Begitu. Itu dunia. Nah, bagaimana kita bersikap? Kita sebagai siapa? Anak, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kita sebagai bapak, bagaimana kita harus bersikap? Kita sebagai seorang suami, apa sikap kita? Kita sebagai seorang istri, bagaimana kita bersikap? Begitu. Itu ujian. Kehidupan dunia ujian. Kita memerankan peran kita sebagai siapa hari ini. Kita harus mengetahui tugas kita, kewajiban kita. Ini yang paling penting. Sehingga kita bisa bersabar, ya. Dimana seorang muslim yang baik dia menunaikan kewajibannya. Adapun kalau seandainya haknya tidak diberikan, minta sama Allah SWT. Bersabar. Kita menunaikan tugas kita. Kalau kita sebagai orang tua misalnya mendidik anak dengan baik, kalau anaknya tidak berbakti, tugas kita sudah selesai. Hak kita diberikan bakti sama anak, tidak diberikan, minta sama Allah. Sabar. Kita sebagai seorang suami mendidik istri. Kalau istrinya tidak berbakti, bagaimana? Kita sudah menunaikan tugas, minta sama Allah SWT. Bersabar. Dan begitu seterusnya. Maka kehidupan itu dipenuhi dengan apa? Cobaan. Nah, mungkin kita lari. Kita mau lari mana? Nah, mungkin kita lari dari kehidupan dan kenyataan. Mati lagi, ya, itu selesai. Maka kehidupan itu harus kita hadapi. Dan kita tentunya seorang muslim itu nanti akan disebutkan adalah orang yang orang yang senantiasa baik keadaannya. Kalau dia dalam posisi ini, dia begini sikapnya. Kalau dia seperti ini sikapnya. Itu orang mukmin. Dan tidak ada dia merasa gundah gelisah. Jadi orang mukmin itu tidak ada risaunya, tidak ada rusuh, ya. Tidak rusuh-rusuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis yang pertama disebutkan dalam Babus Sabar ini yaitu hadis yang ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla' ma bainas samawati wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yardu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Hadis dari Abi Malik Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi apa? At-tuhur syatrul iman. Apa arti tuhur? Kesucian, kebersihan, sebagian dari iman. At-tuhur, ini lafaz yang benar.
Ya, at-tuhuru syatrul iman. Ini lafaz yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-tuhur, yaitu suci atau kebersihan, ya, bagian dari iman. Dan tentunya kebersihan itu meliputi dua hal, kesucian apa? Jasmani dan rohani. Jasmani jelaslah, jasmani badan, pakaian, tempat dari najis, hadas. Kebersihan rohani itu yang tak kalah pentingnya. Kita sering membahas hanya kebersihan, kesucian jasmani. Ya, itu penting, tapi juga ada yang lebih penting lagi, apa? Kesucian rohani, yaitu apa? Kesucian jiwa. Kalau seandainya badan kita disucikan dari hadas dan najis, pakaian kita dari najis, tapi hati kita dibersihkan dari apa? Noda dosa. Dosa paling besar syirik, dosa-dosa besar dan semuanya harus dibersihkan. Allah SWT katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yaitu sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan celaka atau merugi orang yang dia mengotori dirinya, mengotori hatinya. Maka hendaknya kita membersihkan hati, dan itu juga sangat penting. Karena kebersihan hati itu asas, ya, fondasi utama. Karena kalau hatinya bersih, maka amalannya baik. Tapi kalau hatinya tidak bersih, maka amalannya, ucapannya buruk. Maka amalan itu cerminan hati. Maka tidak benar orang mengatakan, oh, yang penting hatinya aja yang elok. Kalau elok hatinya, elok keceknya. Kalau perkataan buruk, tidak mungkin, kecuali hatinya buruk juga. Kalau hatinya bagus, pasti perkataannya bagus, perbuatannya bagus. Itu cerminannya. Perbuatan kita cerminan hati kita. Maka Nabi SAW mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian, kebersihan itu bagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Yaitu kalimat tahmid, alhamdulillah, artinya segala pujian hanya milik Allah. Ini yang segala pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala pujian, segala bentuk pujian hanya milik Allah. Dan juga pujian yang sebenarnya adalah hanya untuk Allah. Karena Allah yang berhak untuk dipuji. Manusia enggak berhak dipuji. Kenapa kita memuji seorang? Karena dia kaya, kekayaannya dari Allah. Kenapa kita memuji seorang? Karena kepintarannya, pintar dia dari Allah. Kenapa kita memuji seorang? Karena dia gagah, cantik, semuanya dari Allah. Pemberian Allah semua, tidak perlu dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah SWT. Dan seorang yang dia mengucapkan alhamdulillah, ini keutamaan berzikir kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kalimat ini zikir, kita memuji Allah SWT. Tamla'ul mizan, kata Nabi SAW, akan memenuhi timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Ya, subhanallah, ini kalimat yang ringkas, ya. Kalimat yang mungkin tidak berat, ya. Kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal kebaikan kita. Maka berzikir itu amalan yang paling mudah dan murah. Mudah, ringan di lisan kita, murah, tidak ada pakai modal. Bagaimana? Kalau menggali kan butuh modal, ya. Nah, itu tidak perlu pakai modal. Nah, alhamdulillah, ini zikir kepada Allah SWT akan memenuhi timbangan amal kebaikan kita. Wa subhanallah, Maha suci Allah SWT. Kita mensucikan Allah SWT, dan Allah yang Maha suci dari segala macam keburukan dan kekurangan. Tidak ada perbuatan Allah SWT atau perkataan Allah yang buruk, dan ketetapan Allah enggak ada yang buruk. Perbuatan Allah enggak ada yang buruk. Dan juga Allah SWT tidak memiliki aib dan kekurangan dari sisi zatnya. Kalau kita manusia, zat kita banyak kekurangan. Juga perbuatan kita, akhlak kita, sifat kita banyak buruknya.
atau ada buruknya. Tapi Allah SWT Maha suci dari segala macam keburukan. Sifatnya, perbuatannya tidak ada yang buruk. Maka seluruh perbuatan Allah, sifat Allah itu baik. Makanya nama Allah Al-Husna. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, nama yang paling baik, dan sifatul ula, dan juga sifat yang maha tinggi. Sifat Allah, namanya, dan juga zat Allah tidak memiliki kekurangan, aib, berbeda dengan kita makhluk. Maka ini pujian bagi Allah SWT. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla' ma bainas sama' atau ma bainas samawat wal ardh. Yaitu zikir subhanallah alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Dan ini sebuah keutamaan dari Allah SWT. Bagaimana ketika kita berzikir kepada Allah SWT, maka amalan yang besar ya. Zikir itu amalan yang besar. Hendaknya kita senantiasa membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah SWT. Karena zikir itu mudah. Kita sambil berjalan, sambil duduk, berdiri, di mana saja, kapan saja berzikir. Tidak susah. Di mana zikir ini memenuhi antara langit dan bumi, kata Nabi SAW. Pahalanya, betapa besarnya. Dan juga tadi memenuhi timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Ini zikir kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengatakan sabaqal mufarridun, maka beruntunglah itu orang-orang yang al-mufarridun. Siapa mereka? Ditanya oleh Nabi SAW. Ditanya oleh para sahabat, siapa mereka oleh Rasul? Adzakirun Allah katsira wa dzakirat. Itu orang yang banyak berzikir kepada Allah SWT. Kemudian Nabi SAW mengatakan was-salatu nurun. Was-salatu nurun. Dan salat adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya, di mana salat ibadah yang sangat besar, yang sangat mulia, dan merupakan tiang dari agama kita. Dan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT, ditanya kita ketika kita bangkit dari kubur kita di mahsyar, salat. Awal ma yuhasabu bihil amru yaumil qiyamah as-salat. Amalan yang pertama dihisab nanti ini bagi seorang hamba adalah salatnya. Dan salat adalah cahaya bagi hamba itu, menjadi cahaya bagi dia nanti di akhirat. Salat itu menjadi cahaya di akhirat. Dan juga orang yang salat bercahaya wajahnya di dunia. Maka ini keutamaan salat. Salat akan menjadi cahaya nanti di akhirat kita, di kubur kita ketika kita dalam keadaan gelap, di akhirat juga. Maka salat menjadi cahaya, kata Nabi SAW. Was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu menjadi bukti, kata para ulama. Bukti apa? Bukti akan kebenaran iman seorang. Makanya dikatakan as-sadaqatu dan kata sidqu, kata para ulama, yaitu maksudnya benar imannya, yaitu ketika dia bersedekah berarti dia yakin bahwasanya akan menjanji Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Allah SWT mengatakan kalau seandainya kamu berinfak, Allah ganti, pasti ganti di dunia dan di akhirat. Dia yakin itu, maka dia bersedekah. Maka as-sadaqatu dari kata sidqu berarti yakin, menunjukkan dia yakin kepada Allah SWT. Yakin ya. Tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya Allah pasti ganti. Dan itulah harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya Bapak Ibu, yang kita sedekahkan itu yang akan kita bawa mati. Yang kita pegang hari ini, yang ada di bank itu, tidak akan kita bawa mati. Belum tentu jadi rezeki kita. Dan tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati yang kita sedekahkan hari ini. Nah, kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Nafkah buat anak istri, itu sedekah. Untuk orang tua, untuk karib kerabat kita, tetangga, orang yang butuhkan, orang miskin, anak yatim, itu yang kita bantu. Atau pembangunan masjid dan sebagainya, kita bantu.
Itu harta sebenarnya. Itu yang akan dibawa mati. Itu yang akan menemani kita. Adapun yang kita pakai hari ini belum tentu. Itu kan kita tinggalkan. Kalau kita meninggal hari ini sekarang, sudah. Apa yang kita punya hari ini? Rumah selesai, tinggal, tidak akan kita bawa. Kendaraan tidak akan kita bawa. Selesai. Yang akan kita bawa yang kita infakkan. Makanya para sahabat di zaman dahulu mereka berinfak nggak tanggung-tanggung. Abu Bakar seluruh hartanya. Yakin orang, makanya iman yang paling tinggi apa dari umat ini Abu Bakar. Sampai dikatakan kalau iman umat ini ditimbang Abu Bakar dan seluruh umat, lebih kuat imannya Abu Bakar. Tidak ada ragunya Abu Bakar. Bagaimana beliau benar dan membenarkan. Makanya beliau dikatakan As-Siddiq, yang membenarkan. Jika Nabi melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka diceritakan kepada beliau. Maka beliau mengatakan, kalau Nabi cerita lebih dahsyat dari itu, aku pasti percaya. Abu Bakar. Umar menginfakkan separuh hartanya. Utsman, bagaimana beliau menginfakkan hartanya untuk perang, ketika perang Tabuk, mendanai seluruh perang, disiapkan seluruh peralatan perang, kendaraan perang disiapkan oleh Utsman. Membeli sumur untuk kepentingan kaum muslimin, itu Utsman dan para sahabat. Ini bisa kita lihat bagaimana mereka bersedekah. Makanya kita bisa baca sejarah para ulama, para sahabat, para ulama terdahulu, bagaimana mereka enggak tanggung-tanggung. Ada seorang imam tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang dia 1 tahun berangkat pergi haji, tahun ini misalnya berangkat haji, tahun besok berjihad, tahun setelah itu haji jihad, haji jihad. Dan kalau dia berangkat haji, itu seluruh orang yang di kampungnya itu ikut, dan dia yang bayarin semua. Dia bayarin semua. Dia ulama besar, itu kaya ilmu dan kaya harta, enggak tanggung-tanggung. Maka ini wassadaqatu burhan. Maka sedekah itu akan menjadi bukti. Bukti apa? Kebenaran iman seseorang. Ketika dia berinfak, dia benar yakin dia akan janji Allah SWT. Bukti dia seorang mukmin, dia infakkan sebagian hartanya karena dia tahu harta yang dimiliki bukan milik dia, milik Allah. Itu titipan saja. Ini ujian ini. Jadi orang akan diuji dengan harta, termasuk harta ujian. Yaitu ujian paling berat, termasuk yang paling berat. Kenapa seorang akan, karena seorang dihiasi oleh Allah cinta harta, cinta dunia. Sekarang dikasih, apakah dia jadi bakhil atau tidak? Begini. Wasabru dia. Nah ini yang berkaitan dengan bab kita. Wasabru dia, yaitu sabar itu adalah cahaya atau sinar ya, bercahaya. Maka sabar akan memberikan cahaya kepada orang yang sabar dan juga orang yang ada di sekitarnya. Orang ketika dia sabar, dia bercahaya hidupnya. Ya dia tidak, tadi kita sebutkan tidak pernah susah. Tidak perlu dia tidak merasa gundah gulana, tidak merasa takut. Sabar. Maka sabar itu menjadi cahaya bagi seorang ya, dalam kehidupannya. Seorang ketika dia menghadapi kehidupan dunia dengan sabar, sudah menjadi cahaya bagi hatinya. Tidak ada yang membuat dia risau sedikit pun. Maka sabar. Ini as-sabru diyaun, kata Nabi SAW. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran ini akan menjadi hujjatun laka, yaitu artinya memberikan syafaat. Kapan Al-Quran memberikan syafaat kepada seorang? Kalau dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari membacanya, mempelajari maknanya, kemudian dia amalkan. Itu akan menjadi syafaat buat dia nanti di akhirat. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi ashabuhu, bagi sahibul Quran. Itu sahibul Quran, kata para ulama apa? Orang yang dia baca Al-Quran, dia hafal, dia pelajari, dia amalkan. Itu akan memberikan syafaat buat dia, yaitu akan membantunya nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, bisa juga hujatun alaika, kata Nabi, yaitu akan mendorongnya ke neraka, atau yang akan mendebat dia, atau menjadi musuh bagi dia
Karena Al-Quran dia baca, justru Al-Quran misalnya menyuruh dia tidak lakukan. Al-Quran melarang justru dia lakukan. Al-Quran akan mengatakan di akhirat, kamu sudah baca tapi tidak kamu praktekkan, tidak kamu amalkan. Maka orang yang dia tidak mengamalkan Al-Quran, dia cuma baca saja Al-Quran, dan mungkin dia hafal Al-Quran tapi tidak diamalkan, tidak berguna. Tidak berguna hafalan dia itu ataupun bacaan dia. Kalau dia tidak amalkan, justru hafalan dia, bacaan dia akan mendorong dia ke neraka, akan menjadi hujah bagi dia. Kenapa kamu baca, kamu hafal ayat ini tapi tidak kamu tadabburi maknanya, tidak kamu pelajari maksudnya? Padahal di situ ada perintah, tidak kamu lakukan, larangan malah kamu terjang. Maka ini akan menjadi musuh. Maka ini yang dimaksud dengan wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Kullu nasi yaghdu. Ya, setiap manusia mereka berusaha. Yaghdu artinya pergi pada waktu pagi. Maksudnya setiap manusia berusaha, bekerja. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha. Ada orang yang menggadaikan jiwanya, menggadaikan dirinya, menjual dirinya. Kemudian famu'tiquha, dia bebaskan dirinya, dia bebaskan hawa nafsunya. Dari apa? Bebaskan dari godaan-godaan syaitan yang menyuruh kepada yang buruk. Au mubiquha, atau ada orang yang dia justru menghancurkan dirinya sendiri dengan mengikuti hawa nafsunya dan godaan syaitan. Maka setiap manusia, setiap kita berusaha bekerja, beramal. Maka ada orang yang beramal itu yang dia mampu menjaga dirinya, dia bebaskan dirinya dari berbagai macam godaan syaitan. Maka berarti dia sudah bebaskan dirinya, dia lawan itu godaan syaitan. Ada orang yang seperti itu. Atau ada yang kedua, orang yang membinasakan dirinya. Bagaimana seorang membinasakan dirinya? Diikuti hawa nafsunya, diikuti godaan syaitan. Maka kita memilih. Kata Nabi, ada dua orang itu ya, cuma dua orang itu di dunia ini. Ada orang yang membebaskan dirinya dari hawa nafsunya, dari belenggu syaitan. Ada yang justru dia mengikuti hawa nafsunya dan godaan syaitan tadi. Maka ini hadis yang ke-25. Kemudian hadis selanjutnya, An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma nafida ma 'indah fa qala lahum hina anfaqa kulla shay'in bi yadihi ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Dari hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya ada sekelompok orang yang datang, sekelompok orang dari Ansar yang datang kepada Nabi SAW. Mereka minta kepada Nabi, minta harta. Nabi kasih. Mereka datang lagi, minta lagi, dikasih sama Nabi. Sampai habis sudah yang ada sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan apa? Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, ketika Nabi menginfakkan hartanya itu, memberikan hartanya itu, tidaklah aku itu menyembunyikan atau menyimpan hartaku itu. Aku tidak akan menyimpan atau menahan hartaku, kata Nabi. Seluruhnya aku kasihkan kepada kalian. Aku tidak akan simpan-simpan, kata Nabi. Tapi kata Nabi, wa man yasta'fif yu'affahullah. Tapi siapa orang yang berusaha menjaga dirinya dari minta-minta, yaitu istighfar, artinya menjaga diri dari minta-minta, yu'affahullah, maka Allah akan berikan kepada dia iffah, kecukupan. Maka salah satu sifat yang baik adalah menjaga diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain, walaupun dia butuhkan. Maka ketika dia menahan diri untuk tidak meminta kepada orang lain, maka Allah akan berikan kecukupan. Allah akan berikan kepada dia iffah.
Ya, rasa menahan diri. Ifah itu menjaga dirinya. Itu tidak minta-minta. Karena seorang ketika dia minta-minta, tentunya dia merendahkan dirinya di hadapan orang. Maka siapa yang berusaha menjaga dirinya untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga dirinya. Allah akan muliakan dia. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan juga yastaghni artinya seorang yang dia merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan cukupkan. Maka ini yang disebut dengan qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Siapa yang dia berusaha merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, maka Allah cukupkan bagi dia. Dan inilah harta yang paling berharga, atau pemberian yang paling berharga, bukan harta, tapi pemberian yang paling berharga yang Allah berikan adalah qanaah. Merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan sama kita. Itulah pemberian Allah yang paling besar. Seorang kalau tidak punya qanaah dalam dirinya, dia akan haus, minta terus, atau mencari terus, merasa kurang terus. Dan itulah orang yang fakir hakikatnya. Orang yang miskin itu bukanlah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tapi orang yang merasa kekurangan terus. Walaupun hartanya banyak, tapi masih kurang, itu fakir, itu miskin. Tapi orang yang kaya yang sebenarnya apa? Orang yang merasa cukup. Merasa cukup dia terhadap apa yang Allah berikan, tidak perlu dia minta-minta, cukup. Ada makan hari ini cukup. Makanya Nabi mengatakan, man aswa aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa wujida quta yaumihi ka'anna hizat ilahi dunya bihadza fiha. Siapa yang dia pada pagi harinya dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, kemudian sehat badannya, kemudian ada makanan hari ini, cukup. Seolah-olah dunia sudah di tangannya. Itu orang yang qanaah. Cukup. Karena apa yang dikasih oleh Allah, ada makan hari, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Besok Allah kasih lagi rezeki. Jadi tidak pikir besok 10 hari yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 7 keturunan, tidak dipikirnya itu. Kenapa? Allah SWT ngasih itu. Rezeki kita sudah ditentukan. Dan mungkin Allah SWT mengurangi rezeki kita karena sudah ditakdirkan. Dan tidak mungkin orang lain mengambil rezeki kita, nggak mungkin. Tidak takut dia apa? Rezekinya diambil orang. Itu orang yang qanaah. Dia buka toko di sini, ada sebelahnya tokonya sama, tidak perlu takut. Rezeki sudah ada. Sudah ada pelanggannya itu semua, sudah ada konsumennya. Sudah ditakdirkan sama Allah. Tidak perlu hasad sama orang sebelah. Mungkin sebelah aku yang pakai jimat kok. Tidak perlu hasad tuh. Maka kenapa pula raminya? Awak lalang mau risiko. Tidak boleh seperti itu. Rezeki apa? Di tangan Allah SWT. Maka siapa yang merasa cukup, Allah berikan kecukupan itu. Jadi kita dulu merasa cukup, Allah berikan. Kita berusaha merasa cukup, Allah berikan rasa kecukupan. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Ini berkaitan dengan hadis bab kita, yaitu siapa yang berusaha untuk sabar, Allah berikan sabar. Maka sabar itu perlu belajar. Sabar itu perlu belajar. Kita perlu menahan diri, berusaha. Mana disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain nanti. Innamal ilmu bittahallum, innamal hilmu bittahallum, wal ilmu bitta'allum. Berlemah lembut itu dengan kita berusaha lemah lembut, dan ilmu itu diperoleh dengan belajar. Begitu juga sabar. Perlu belajar untuk sabar. Berusaha menahan diri. Ada orang yang marah atau apa, yang membuat kita marah, kita sabar. Kita berusaha menahan diri. Atau kita lagi kekurangan, kita berusaha untuk sabar. Berusaha menahan diri, itulah sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabri. Dan tidaklah Allah SWT memberikan kepada seorang sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Maka Allah SWT kalau seorang mendapatkan sifat sabar dari dirinya, maka itu pemberian yang paling besar, pemberian yang paling baik yang Allah berikan sama dia. Ada orang yang memiliki kita sifat sabar, mampu dia sabar menahan dirinya, itu adalah anugerah dari Allah. Dan itu bisa kita peroleh dengan kita apa? Berusaha untuk sabar. Ya, nah boleh juga kita bilang, saya ini memang dari lahir saya tidak bisa sabar ini. Lingkungan saya, mak saya kayak gini, memang kayak gitulah saya. Tidak bisa, tidak boleh bilang kayak gitu. Karena akhlak itu bisa diperbaiki. Kita dulunya misalnya suka marah, kita berusaha untuk menahan diri. Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Maka
Nabi wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha sabar, Allah berikan itu sabar sama dia. Oke nih, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang mungkin bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kesabaran, karena itu adalah pemberian Allah yang sangat besar, anugerah yang paling luas yang Allah berikan kepada seorang. Dia bisa bersabar, ya. Bersabar dalam segala hal, dalam 3 hal yang kita sebutkan tadi. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan juga sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.